Rumah Sakit Indonesia di Gaza, cahaya harapan bagi wilayah yang dilanda konflik, kini terluka akibat perang. Pada tanggal 18 Mei 2025, rumah sakit rusak parah dalam serangan militer Israel. Didirikan oleh Mersey, RS Indonesia telah menjadi jalur kehidupan bagi warga Gaza. Serangan baru-baru ini merupakan pengabaian terang-terangan terhadap hukum internasional. Serangan ini adalah pengingat nyata akan kerugian manusia dari konflik. Ini adalah kisah tentang kehancuran dan ketahanan. Kisah ini menuntut perhatian dunia. Serangan militer Israel baru-baru ini telah membuat rumah sakit Indonesia di Gaza terguncang. Struktur fisiknya menanggung beban serangan tersebut. Jendela-jendela yang dulunya menawarkan secercah harapan bagi pasien di dalamnya, kini hancur, digantikan oleh pecahan kaca yang bergerigi. Langit-langit, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan keamanan, telah runtuh, meninggalkan lubang menganga yang memperlihatkan bagian dalam rumah sakit yang rentan terhadap berbagai elemen. Kerusakan meluas melampaui bagian depan bangunan, mencapai jauh ke dalam inti operasi rumah sakit. Unit perawatan intensif, tempat perlindungan bagi mereka yang paling sakit kritis, kini terganggu. Kemampuannya untuk memberikan perawatan yang menyelamatkan jiwa sangat terhambat. Ruang gawat darurat, suar harapan bagi mereka yang mencari pertolongan medis segera, kesulitan berfungsi di tengah kehancuran. Bahkan ruang operasi, tempat ahli bedah yang terampil, pernah bekerja tanpa lelah untuk memperbaiki tubuh yang patah, tidak luput. Serangan tersebut telah membuat beberapa ruangan ini tidak dapat digunakan, memaksa staf medis untuk membuat keputusan yang menyakitkan tentang siapa yang menerima perawatan kritis dan siapa yang terpaksa menunggu. Hidup mereka terkatung-katung. Di tengah reruntuhan dan bau debu dan puing yang masih melekat, semangat ketahanan berkedip-kedip. Staf medis RS Indonesia yang berdedikasi, meskipun terguncang oleh serangan itu, tidak meninggalkan pos mereka. Dokter, perawat, dan sukarelawan bekerja tanpa lelah, menavigasi lorong-lorong yang penuh puing. Stetoskop mereka menjadi simbol harapan dalam menghadapi keputusasaan. Mereka merawat yang terluka, tangan mereka tetap stabil, meskipun ada getaran yang mengalir melalui tubuh mereka sendiri. Mereka menghibur mereka yang ketakutan. Suara mereka menenangkan, meskipun gema ketakutan masih melekat di hati mereka sendiri. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa dari tragedi ini. Perwujudan dari kasih sayang dan komitmen yang tak tergoyahkan. Kisah mereka adalah bukti semangat gigih dari mereka yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk penyembuhan. Mereka bekerja berjam-jam, wajah mereka terukir kelelahan, tetapi tekad mereka tak tergoyahkan. Mereka didorong oleh rasa tanggung jawab yang mendalam dan empati yang mendalam terhadap penderitaan rakyat mereka. Serangan terhadap RS Indonesia bukan hanya serangan terhadap sebuah bangunan. Ini adalah serangan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Ini adalah pukulan bagi jantung Gaza, tempat yang sudah bergulat dengan konsekuensi yang menghancurkan dari konflik bertahun-tahun dan blokade yang melumpuhkan. Rumah sakit, simbol harapan dan ketahanan, telah menjadi jalur kehidupan bagi banyak warga Gaza. Ibu hamil menghadapi prospek mengerikan, melahirkan bayi mereka di rumah sakit yang rusak. Kecemasan mereka diperparah oleh kurangnya peralatan medis penting. Anak-anak tiba di rumah sakit dengan luka fisik dan psikologis, tubuh kecil mereka menanggung beban konflik yang tidak mereka pilih. Para lansia mendapat diri mereka semakin rentan, akses mereka ke layanan kesehatan kritis sangat terbatas. Bagi mereka, serangan situasi, identifier volder subwadiausunman bukansamlain. Bagian 5. Pelanggaran hukum internasional yang mencolok. Serangan terhadap RS Indonesia merupakan pelanggaran hukum internasional yang terang-terangan. Menargetkan rumah sakit sipil, yang ditandai dengan jelas dan diketahui menyediakan layanan kesehatan penting, merupakan pelanggaran berat Konvensi Jenewa,
yang secara eksplisit melindungi fasilitas dan personel medis selama konflik bersenjata. Serangan itu adalah pengingat nyata akan kebutuhan mendesak untuk menjunjung tinggi hukum humaniter internasional, terutama di zona konflik di mana penduduk sipil paling rentan. Komunitas internasional tidak bisa tinggal diam sementara pelanggaran berat seperti itu terjadi. Penargetan fasilitas medis tidak hanya menghilangkan layanan kesehatan penting bagi warga sipil, tetapi juga merusak fondasi prinsip-prinsip kemanusiaan. Ini adalah preseden berbahaya yang harus dikutuk dengan tegas oleh komunitas internasional. Dalam menghadapi kesulitan, Medical Emergency Rescue Committee, organisasi di balik RS Indonesia, telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap misi mereka. Bahkan saat debu mengendap di rumah sakit yang rusak, relawan MRC sudah berada di lapangan, bekerja tanpa lelah untuk menilai kerusakan dan memulai tugas berat membangun kembali. Dedikasi mereka kepada rakyat Gaza tak tergoyahkan, didorong oleh rasa welas asih yang mendalam dan keyakinan pada hak dasar atas perawatan kesehatan untuk semua. Mereka adalah suara harapan di wilayah yang diselimuti kegelapan. Tindakan mereka merupakan bukti kekuatan solidaritas manusia. Upaya mereka tidak terbatas pada rekonstruksi fisik. Mereka juga bekerja untuk memastikan kelangsungan layanan medis, mencari pasokan dan peralatan medis penting untuk menggantikan yang rusak dalam serangan itu. Komitmen mereka kepada rakyat Gaza melampaui penyediaan perawatan medis. Ini tentang memulihkan harapan dan martabat. Jalan menuju pemulihan akan panjang dan sulit, tetapi semangat membangun kembali sudah terasa. MRC, bekerja sama dengan otoritas lokal dan mitra internasional, telah memulai tugas yang menantang untuk memulihkan RS Indonesia ke kejayaannya semula. Tugasnya menakutkan, tetapi tekad untuk berhasil tak tergoyahkan. Setiap batu bata yang diletakkan, setiap kaca jendela yang diganti, setiap peralatan medis yang dipasang, adalah langkah menuju pemulihan harapan dan penyembuhan bagi komunitas yang telah begitu banyak menderita. Pembangunan kembali RS Indonesia bukan hanya tentang memulihkan struktur fisik. Ini tentang membangun kembali kehidupan, memulihkan martabat, dan memulihkan kepercayaan pada kemanusiaan. Komunitas internasional memiliki kewajiban moral untuk mendukung upaya ini. Bantuan keuangan, pasokan medis, dan keahlian teknis sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses rekonstruksi dan memastikan bahwa RS Indonesia dapat melanjutkan peran vitalnya dalam menyediakan layanan kesehatan bagi rakyat Gaza. Serangan terhadap RS Indonesia adalah pengingat nyata bahwa diam adalah keterlibatan. Kita tidak bisa tinggal diam sementara rumah sakit dibom, petugas medis menjadi sasaran, dan warga sipil yang tidak bersalah kehilangan hak dasar mereka atas perawatan kesehatan. Komunitas internasional harus memecah keheningannya dan mengutuk tindakan agresi ini dengan cara yang paling keras. Di luar kecaman, tindakan nyata diperlukan. Kita perlu menuntut pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas serangan ini dan memastikan bahwa pelanggaran hukum internasional semacam itu tidak luput dari hukuman. Kita perlu bekerja menuju perdamaian yang adil dan langgeng di kawasan ini, yang menjamin keselamatan dan keamanan semua warga sipil. Kita perlu memperkuat suara mereka yang telah dibungkam oleh konflik ini, untuk berbagi cerita mereka, dan untuk berdiri dalam solidaritas dengan mereka. Kita perlu ingat bahwa perawatan kesehatan bukanlah hak istimewa. Itu adalah hak asasi manusia yang mendasar, dan merupakan tanggung jawab kolektif kita untuk melindunginya. Terlepas dari kehancuran dan tantangan yang sedang berlangsung, harapan tetap ada. Ketahanan jiwa manusia bersinar melalui puing-puing, didorong oleh komitmen tak tergoyahkan dari para profesional medis, belas kasih para relawan, dan dukungan tak tergoyahkan dari orang-orang di seluruh dunia. Namun, harapan saja tidak cukup. Kita butuh tindakan. Kita perlu menyalurkan kemarahan kita ke dalam tindakan nyata
yang akan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi rakyat Gaza. Kita perlu menuntut keadilan, akuntabilitas, dan mengakhiri siklus kekerasan yang telah menjangkiti wilayah ini terlalu lama. Biarlah serangan terhadap RS Indonesia menjadi titik balik. Mari kita hormati para korban dan mereka yang selamat dengan bekerja tanpa lelah untuk membangun dunia di mana rumah sakit adalah tempat yang aman, di mana petugas medis dihormati dan dilindungi, dan di mana semua orang memiliki akses ke perawatan kesehatan yang mereka butuhkan. Mari kita pilih harapan daripada keputusasaan, tindakan daripada apatis, dan keadilan daripada ketidakpedulian. Waktunya untuk bertindak adalah sekarang.